Hai kids, welcome to Star Kids and the Star MDC Jombang. Nah adik-adik saatnya kita akan ibadah nih. Are you ready kids? Apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, kalian harus mempersiapkan hati kalian. Jadi harus sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab kalian untuk dengerin firman nanti. Dan yang ketiga adalah adik-adik siapin alat tulis kalian untuk menulis firman yang disampaikan oleh kakak-kakak. Nah adik-adik pada saat ibadah, adik-adik dilarang untuk makan. Oke adik-adik, dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain nih? Adik-adik dilarang untuk sambil bermain. Dan yang berikutnya adik-adik dilarang untuk ngapain lagi nih kak? Yang berikutnya adik-adik dilarang untuk sambil tiduran. Jadi pada saat ibadah adik-adik duduk yang rapi dan berdiri. Oke adik-adik, persembahan bisa adik-adik kirim lewat persembahan online atas nama Edi Kusmayadi dan Tutik Eliati Gunadi. Oke adik-adik, selamat beribadah, harus semangat dan sukacita. Bye-bye. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Nah, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya. Oke, bentar lagi kita mau memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini,
masih pada semangat ya? Semangat dong. Ya. Yuk kita pujikan lagu selanjutnya. Tuhan Yesus baik. Persiapkan hati adik-adik mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelum itu kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Kasih
kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebelum lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman dan berarti kami Tuhan yang mendengarkan supaya Engkau berikan kesungguhan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Star Kids, gimana kabar kalian hari ini? Pastikan semuanya di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang semangat dan sukacita untuk kita boleh sama-sama ibadah hari ini. Kakak seneng banget meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kakak bisa merasakan kalau kalian masih semangat untuk setiap minggunya untuk beribadah bareng-bareng. Nah adik-adik, hari ini nih kita ketemu lagi di tema yang baru, di tahun yang baru. Kakak harap semuanya hari ini duduk yang rapi. Kalian siapin telinga kalian untuk kalian boleh dengerin firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum kita dengerin firman, kakak ajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk sukacitamu terhadap setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kali ini kami boleh kembali mengikuti ibadah hari ini. Tuhan sertai dan jagai setiap kami agar kami boleh dengerin firman Tuhan dengan baik dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama dengan kakak katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kakak memulai firman Tuhan hari ini, kakak mau tanya sama kalian terlebih dahulu. Siapa di sini yang pernah mengucapkan kata janji? Mungkin kalian pernah ucapin kata janji sama teman kalian. Mungkin kalian pernah ucapin kata janji sama mama papa kalian. Mungkin kalian pernah ucapin janji sama kakak kalian. Nah, misalnya nih kalian berjanji gini sama temen kalian. Nanti kalau pulang sekolah, aku mau main ke rumahmu ya, aku janji. Terus kalian janji juga sama mama papa kalian. Kalian janji, Ma, Pa, nanti setelah aku belajar aku akan beresin semuanya. Aku janji, Ma, Pa. Terus kalian juga janji sama kakak kalian. Ya kak, sebentar aku main sebentar. Nanti janji habis main, bentar aku mau tidur. Seringkali kita berjanji mengucapkan janji kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tahu nggak sih kalian arti kata janji itu apa? Kakak mau kasih penjelasan sama kalian. Janji adalah sebuah komitmen. Janji itu sebuah kesungguhan. Nah, di dalamnya kita harus apain? Harus melakukan janji yang sudah kita katakan adik-adik. Di dalam Alkitab nih adik-adik, banyak sekali janji Allah. Janji Allah untuk kakak dan juga janji Allah untuk kalian semuanya. Nah, pada zaman dahulu di dalam Alkitab dituliskan bahwa Allah memiliki janji kepada seorang tokoh. Seorang tokoh ini mungkin sering kita dengar adik-adik. Seorang tokoh ini adalah Bapak Abram yang sekarang diganti namanya menjadi Bapak Abraham. Nah, Allah berjanji kepada Bapak Abraham bahwa Allah akan menjadikan keturunannya itu banyak seperti bintang di langit. Kalian pernah nggak sih malam hari keluar rumah kalian, terus kalian lihat bintang di langit? Pasti banyak sekali jumlah bintang di langit. Nah adik-adik, Allah berjanji kepada Bapak Abraham untuk menjadikan keturunannya ini banyak sama seperti bintang di langit. Wow, keren banget Allah. Janjinya Allah nih sungguh luar biasa untuk Bapak Abraham. Nah menurut kalian nih, kalau Allah berjanji sama Bapak Abraham, Allah menepati nggak ya janji yang sudah dikatakan kepada Bapak Abraham? Nah, kalau Allah berjanji adik-adik, pasti kok Allah akan menepati janji yang sudah dikatakannya. Tentu benar sekali adik-adik. Nah adik-adik, janji Allah itu bukan hanya untuk Bapak Abraham saja pada zaman dulu di dalam Alkitab nih. Tapi sampai detik ini Allah juga berjanji sama kalian. Dan juga Allah berjanji sama kakak. Allah berjanji kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kak, apa aja sih janji Allah? Kok kakak bilang itu banyak? Sama-sama kita mau lihat ya. Di dalam mana? Di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mazmur 145. Yuk sama-sama kita mau cari. Ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Kakak akan tampilkan. Nah, di sini dikatakan apa? Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di sini dikatakan apa? Tuhan itu pengasih. Tuhan itu pengasih. Tuhan itu mengasihi kalian dan juga Tuhan itu mengasihi kakak. Terus dia itu juga dikatakan apa?
penyayang. Benar banget, Allah itu menyayangi kalian dan Allah juga menyayangi kakak. Terus Allah itu, Tuhan itu panjang sabar, benar banget. Tuhan itu besar kasih setianya. Dan juga Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan Yesus itu baik sama kalian dan juga Tuhan itu baik banget sama kakak. Dan juga Tuhan itu baik sama semua orang yang mengasihi dia. Nah adik-adik bukan hanya itu saja janji Allah. Kita mau baca lagi, kita mau buka Alkitab lagi di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal itu di dekatnya Mazmur. Nah kalau tadi kalian buka Mazmur, sekarang buka Amsal. Amsal 23. Yuk Amsal 23 ayat yang ke-18. Di sini dikatakan apa? Dengan jelas banget dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan di sini apa? Masa depanmu sungguh ada. Jadi kalau di dalam Alkitab ini dikatakan masa depanmu sungguh ada, kalian perlu khawatir enggak sama masa depan kalian? Kalian perlu takut enggak sama masa depan kalian? Kak, gimana sama masa depanku nanti? Kalian nggak perlu takut, nggak perlu khawatir adik-adik. Karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Allah mengatakan bahwa karena masa depanmu sungguh ada. Jadi Allah menjanjikan sama setiap kita masa depan yang sangat baik dan sungguh ada untuk setiap kita. Di kalimat yang berikutnya adalah harapanmu tidak akan hilang. Kemarin minggu lalu kan kakak udah menjelaskan tentang harapan. Harapan yang kalian bikin itu nggak akan pernah menjadi hilang. Karena apa adik-adik? Karena Allah yang sudah berjanji, Allah juga yang akan menepati. Kak, contohnya di masa lalu ini apa? Di waktu dulu di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Allah berjanji sama tadi siapa? Bapak Abraham akan menjadikan banyak keturunannya. Seperti apa? Seperti bintang di langit. Nah pada waktu itu umur Bapak Abraham ini masih 75 tahun. Udah 75 tahun. Kalau 75 tahun itu sudah tua. Mungkin kakek nenek kalian ada yang sampai usia 75. Mereka sudah sangat tua. Ya Bapak Abraham mungkin waktu itu sama seperti itu. Bapak Abraham senang banget karena Allah memberikan janji kepada Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham akan mempunyai keturunan sangat banyak. Nah ketika dia umur 75 tahun dia tunggu janji Allah sama Bapak Abraham. Dia tunggu. Tapi kok janji Allah belum ada. Dia tunggu sampai lama. Janji Allah juga belum digenapi. Tapi adik-adik, Bapak Abraham percaya bahwa kalau Allah berjanji, pasti Allah akan menepati. Dan ketika Bapak Abraham menunggu dan benar sekali adik-adik, janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan Bapak Abraham. Nah, sama seperti janji Allah sama kalian semuanya. Ketika kalian menunggu, mana sih katanya janji Allah itu seperti ini. Tapi kok enggak, tunggu aja adik-adik. Kita harus sabar menunggu janji-janji Allah. Pasti kok janji Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan kalian. Nah adik-adik kakak happy banget juga karena Allah juga menggenapi janji Allah di dalam kehidupan kakak. Banyak sekali harapan-harapan kakak, banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kakak. Tapi satu hal yang kakak percaya bahwa kalau Allah sudah berjanji, Allah gak akan pernah mengingkari. Allah berbeda sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Allah juga mungkin berbeda sama seperti orang tua kalian. Dan mungkin juga Allah berbeda sama teman-teman, sama om tante kalian. Allah berbeda. Ketika orang-orang mungkin janji sama kalian, nanti aku janji ini nih, tapi mungkin mereka akan tidak mengabulkannya. Dia mungkin akan mengingkari adik-adik. Tapi kalian harus yakin dan percaya ketika janji Allah itu diberikan sama kalian nih loh. Janji Allah itu akan digenapi di dalam kehidupan kalian. Janji Allah ini loh akan ada di dalam kehidupan kalian. Nah, siapa di sini yang percaya bahwa janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan kalian? Wow, kakak juga yakin dan percaya adik-adik bahwa janji Allah itu akan digenapi di dalam kehidupanmu dan juga di dalam kehidupan kakak. Hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa Allah berjanji, Allah juga yang akan menepati dalam kehidupanmu dan juga di dalam kehidupan kakak. Kak, kalau Allah berjanji terus kita juga diem-diem aja? Enggak. Ketika Allah berjanji sama kita, apa yang kita bisa lakukan? Kita harus lakukan bagian kita, yaitu kita ngapain? Kita mau datang sama Tuhan setiap hari. Kakak mau tanya sama kalian, siapa yang di sini kalian rajin berdoa?
Wah, kalian rajin berdoa, keren banget. Yang kalian belum rajin berdoa, kakak ajak untuk setiap kalian untuk rajin berdoa. Nah, siapa yang di sini rajin baca Alkitab? Nah, untuk kalian yang rajin baca Alkitab, kakak kasih 2 jempol untuk kalian. Yang belum rajin baca Alkitab, yuk kita mulai membiasakan diri untuk baca Alkitab. Yuk kita mau biasakan diri membaca Alkitab mulai dari kita kecil. Ketika nanti kita udah gede, kita nanti udah lupa baca Alkitab. Ketika nanti kita udah gede, kegiatan kita sudah semakin banyak, jadi kita lupa sama yang nama bacaan Alkitab kita. Tapi kakak akan ajak setiap kalian nih yang masih kecil-kecil untuk sama-sama kita mau rajin baca Alkitab setiap hari. Meskipun nih adik-adik kita baca Alkitab kita dapat poin, tapi jangan pernah kalian bilang gini, aku mau baca Alkitab supaya poinku banyak. No, enggak seperti itu. Ketika kita baca Alkitab itu untuk diri kita sendiri adik-adik. Meskipun kita nggak dapat poin nanti ketika kita udah gede, ketika kalian udah beranjak dari Star Kid menuju ke Youth, nanti di Youth nggak ada yang namanya kayak Star Kid. Star Kid masih ketika kalian baca Alkitab dapat poin. Ketika kalian datang ke gereja dapat poin. Ketika kalian ayat hafalan dapat poin. Nggak, ketika nanti kalian udah gede, udah dewasa, ketika kalian masuk Youth, nggak ada yang namanya lagi ketika kalian baca Alkitab dapat poin, nggak ada. Ketika kalian datang ke gereja dapat poin, nggak ada. Jadi adik-adik, kalau Allah sudah menepati janjinya sama kita, kita juga harus yang namanya untuk memberikan hidup kita sama Tuhan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa balas semua hal kebaikan yang Tuhan alami di dalam kehidupan kita dengan uang kita, nggak bisa. Kita nggak bisa berikan uang kita, Tuhan udah baik jadi aku berikan uang kita. No, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan sama Tuhan, membalas kebaikan Tuhan itu apa? Mendekatkan diri sama Tuhan dan melakukan setiap hal yang Tuhan Yesus senangi untuk kita boleh lakukan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar apa tadi? Allah berjanji, Allah nggak akan mengingkarinya. Kalian percaya bahwa Allah berjanji di dalam kehidupan kalian dan Allah akan menepatinya? Oke, good banget. Kakak juga yakin dan percaya kalau Allah berjanji sama kalian, Allah juga berjanji sama kakak. Allah nggak akan pernah mengecewakan setiap kita. Ya sama-sama kita mau ayat hafalan sama seperti biasanya. Kita mau sama-sama buka di dalam Yesaya. Di perjanjian lama, Yesaya 46. Yesaya 46 ayat yang ke-11b. Dikatakan, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Sekali lagi kita baca bareng-bareng di Alkitab kita ya. Yesaya 46 ayat yang ke-11b. Dikatakan, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya, aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dikatakan apa? Aku hendak mengatakannya. Langsung apa? Maka aku hendak melangsungkannya. Terus aku hendak merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ini gampang banget sih. Tapi kakak yakin dan percaya mungkin kalian menganggap ini susah. Pelan-pelan kita akan belajar sama-sama, pasti kita akan bisa. Sekali lagi ya kita mau baca bersama-sama. Yesaya 46 ayat yang ke-11b. Dikatakan apa? Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Sekali lagi ya, Yesaya 46 ayat yang ke-11b. Dikatakan, aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku akan melaksanakannya. Kalian bisa ayat hafalan, bisa kalian rekam, bisa kalian kirim ke kakak Yohana. Kakak berharap kalian semuanya ayat hafalan direkam dan dikirim ke kakak. Supaya apa? Nanti akhir tahun kita bisa sama-sama dapat poin yang akan ditukarkan hadiah. Oke adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman. Tadi firmannya apa? Allah berjanji. Allah nggak akan pernah mengingkari. Sama seperti Allah berjanji kepada Bapak Abraham, sama juga sama dengan kita. Allah berjanji gak akan pernah mengingkari. Oke adik-adik, ikut sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Kami anak-anak-Mu percaya
bahwa Engkau Allah berjanji, Engkau Allah yang gak pernah mengingkari, bahwa Engkau berjanji, Engkau Allah yang akan melangsungkannya di dalam kehidupan setiap kami. Sama seperti ayat hafalan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih yang mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Tuhan pakai anak-anak-Mu lebih lagi untuk menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan, amin. Oke adik-adik, God bless you. Happy Sunday. Tengah berguncang, hatiku kan selalu percaya.